Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan dialog kita. Saya akan langsung ke Bang Andreas Parera, Deputi Tim Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan. Bang Andre, bahwa pembentukan koalisi 4+1 yang diharapkan oleh Pak Jokowi, koalisi Kim dengan Pak Jokowi ini adalah ekses dari Pilpres 2024 kemarin untuk menandingi PDI Perjuangan di Pilkada serentak 2024 nanti. Merasa nggak PDI Perjuangan? Nana, tadi waktu saya dengar Nana bicara dengan Bung Andre, dengan Bang Nurdin, Nana ini lama-lama jadi kayak jubirnya Jokowi deh. Oke. Maksa-maksain, generalisasi. Sementara kita... Emang Pak Jokowi kayak gitu? Ya kan Nana juga tadi kayak lama-lama jadi kayak jubirnya Jokowi. Oke. Kalau Projo iya, tapi kalau Nana jangan dong. Oke, gimana? Jadi gini, persis yang disampaikan oleh Bang Andre, partai politik itu ya punya kepentingan yang pasti beda dengan kepentingannya Jokowi. Oke. Kalau Jokowi kan kepentingannya anak-anaknya gitu, mantunya, anaknya. Kalau partai-partai politik melihat bagaimana konteks Indonesia secara keseluruhan, bagaimana memenangkan di daerah-daerah itu. Nah ini udah pasti beda gitu. Udah pasti beda ya? Udah pasti beda. Nggak bisa dipaksakan? Sehingga ada tempat di mana ya kami ada beberapa tempat yang berkoalisi dengan Golkar, bekerja sama dengan Gerindra, dengan teman-teman yang ada di yang koalisi Indonesia Maju di Pilpres. Nah sementara konteks daerah itu beda persis seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Nurdin, Bung Andre, di mana kita ada dalam pembicaraan dan sekarang proses ini sedang berjalan. Memaksakan itu adalah ya usaha sih boleh kan, karena ini kan ininya Jokowi, tapi Jokowi kan sebentar lagi juga selesai gitu masuk pemerintahan. Ya boleh dong, dia mau coba-coba masuk ke Pak Prabowo. Sampai 25 tahun ke depan masih eksis kan? Nggak tahu apa masih ada Projo tuh kenapa? Masih ada, kan ada Mas Gibran, Mas Kaesang, Mas Bobi, Mas Jan Etes, ada semua. Jadi ini jadi pro anak dan cucu juga. Iya. Ya maksudnya urusan partai politik itu kita bicara soal bagaimana konteks keindonesiaan gitu dan di dalam wilayah-wilayah di daerah-daerah itu gitu. Oke, jadi Pak Jokowi nggak bisa memaksakan. Ya beda kepentingannya. Kalau Pak Jokowi kan kita lihat ya kan dari Pilpres kemarin kemudian sekarang pola dan cara berpikir mindset soal bagaimana memenangkan itu beda dari bahwa ada sisi di mana pertemuan ya sah-sah aja gitu dalam arti ya bahwa ada kepentingan yang sama antara kepentingan Pak Jokowi dan kepentingan teman-teman di koalisi Indonesia. Tapi di Sumatera Utara ada menantunya Mas Bobi Nasution, di Jawa Tengah ada bekas orang dekatnya Pak Ahmad Lutfi, itu kandang banteng loh Jawa Tengah. Pak Jokowi melobi teman-teman partai koalisi Indonesia Maju untuk menaruh orang dekatnya di Jawa Tengah. Di Jakarta juga sudah kelihatan kan. Ya Pak Ridwan Kamil kan ada di Jawa Barat kan. Oke, mau dipindah ke Jakarta. Iya kan, itu kan nanti tanya Bang Nur, apakah Golkar menghendaki? Enggak, artinya PDI Perjuangan nggak melihat bahwa ini adalah caranya Pak Jokowi. Buat PDI Perjuangan nggak ada masalah, kita udah tahu semua gitu. Pak Jokowi sih sejak awal sudah ketika sebelum Pilpres dia mengatakan dia akan cawe-cawe gitu. Saya waktu itu termasuk orang yang mendukung, saya pikir cawe-cawenya untuk kepentingan ya bagaimana sebagai presiden beliau mengamankan proses pemilu. Tapi kan ternyata kan bukan soal itu gitu kan. Dan ini gejalanya juga muncul di Pilkada serentak bahwa Pak Jokowi cawe-cawe di Pilkada serentak untuk kepentingannya. Ya indikasi-indikasi seperti itu semua orang melihat gitu. Dan saya kira ya yang penting buat kita adalah kita mengawasi proses itu gitu. Kalau beliau mengatakan tidak ya seperti tadi Bung Rai katakan ya selama ini kan apa yang dikatakan ke kanan yang dilakukan ke kiri gitu. Jadi konteksnya adalah bagaimana kita mengawasi supaya proses itu berjalan dengan fair. Oke, baik. Artinya menurut saya ya, kelihatannya agak sulit. Kenapa? Karena kepentingan partai bisa beda dengan kepentingan Pak Jokowi gitu loh. Dalam konteks ini gitu. Itu satu. Nah yang kedua adalah pada kenyataannya agak sulit. Tadi kan disebutkan Jokowi efek ya. 54,3%. Nanti saya bahas soal Jokowi efek. Jokowi efek ini nggak realistis juga di lapangan. Gitu. Sehingga bagaimanapun kemudian misalnya Andre kalau di Sumatera Barat nggak akan melihat Jokowi efek gitu. Atau mungkin di Jakarta orang nggak melihat Jokowi efek. Dan ini ke depan ini dalam proses menuju Oktober ini nggak akan menurun. Teman-teman partai politik kan tahu itu gitu. Kenapa Golkar tidak melaksanakan Munasnya tahun
sebelum Oktober kan sudah tahu gitu kan. Oke. Itu kan Jadi menurut PD fakta-fakta Perjuangan yang partai-partai- Jokowi efek akan semakin menurun sampai Fakta- nanti ya pas beliau kan Oke. selesai masa jabatan dan itu akan Oktober. efek itu akan dengan sendirinya Oke, akan menurun. oke. Itu Nah, partai-partai politik udah tahu soal itu gitu. Saya respon dikit aja yang disampaikan Bang Andre bahwa kepentingan Jokowi hanyalah urusan anak mantu. Kami hadir, kami ada ini karena ada harapan bersama Pak Jokowi membawa Indonesia menjadi negara maju. Itu yang paling utama buat kita ya. Dan kita percaya bersama. Tar dulu, Bang. Pak Jokowi kan sebentar lagi selesai. Sebentar, kita lahir, kita tumbuh karena ada harapan bersama Pak Jokowi Ya. bisa membawa Indonesia menjadi Tapi negara Pak Jokowi maju. udah mau lengser Oke, nih sebentar dulu. Oktober. Iya kan? Nah tadi kata kunci dari kemajuan sebuah bangsa adalah keberlanjutan. Oke. Iya kan? Makanya kita dalam pemilu kemarin bertarung untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan. Oke. Supaya lompatan negara maju itu bisa terjadi karena tanpa keberlanjutan itu tidak bisa terjadi. Kalau soal keberlanjutan kalau kemudian tanpa Jokowi kalau sudah pasti kemudian keberlanjutan pilkada gitu. serentak disederhanakan kepentingan Pak Jokowi anak mantu. Ini berapa sih? Dari 545 ini pilkada serentak ini yang disebut-sebut tadi cuman Bobi, Kaisang juga kan belum ada yang jelas, masih gosip Jawa semua. Tengah. Iya kan? Semua nanti di stempelin orang dekat Jokowi. Ini orang dekat Jokowi. Bu Airin orang dekat Jokowi. Bu Khofifah orang dekat Jokowi. Semua orang dekat Jokowi jadinya. Ini kita jadi ngegosip. Baik. Oke, kalau Dan menurut sebetulnya pernyataan sebentar, saya mau kasih waktu dulu ke Bang Andre, Bang Rey sebentar ya, bahwa partai-partai sepakat nggak dengan PDI Perjuangan bahwa nanti Pak Jokowi akan lengser di Oktober sehingga ya Jokowi efeknya akan turun angka 54,3%. Menurut survei Litbang Kompas itu ya pasti akan menurun nanti di Pilkada November, Bang Andre. Ya, jadi gini, Nana, sekali lagi Pak Prabowo tadi disampaikan Pak Panel Barus itu bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah keberlanjutan Pak Jokowi, gitu. Bahwa inilah pilihan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran bahwa program-program yang diusung Pak Prabowo dan Mas Gibran merupakan keberlanjutan Pak Jokowi sehingga masyarakat memilih pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Nah, tentu setiap pemimpin ada masanya. Dan tentu Pak Jokowi nanti insya Allah tanggal 20 Oktober akan menyerahkan kekuasaannya kepada Pak Prabowo secara konstitusi. Ya, eranya adalah Presiden Prabowo nantinya bersama Wakil Presiden Mas Gibran. Itu hal yang lumrah dan sudah hal yang lumrah dan sudah sangat alami. Tapi jelas sekali lagi rakyat tentu tidak akan melupakan bahwa Pak Prabowo ini adalah keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi dan tentu komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran tentu akan melaksanakan program-program yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi itu Nana. Jadi jangan kita pisahkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi merupakan satu badan, satu rasa dan sama-sama ingin punya niat untuk memajukan Indonesia. Jadi saya kurang tepat juga Nana menyindir ataupun Bang Andreas menyindir ini sekedar soal dinasti, soal anak, menantu, sampai bawa cucu itu menurut saya tidak elok dan tidak etis. Sekali lagi ya, pilkada ini kepentingan kami bagaimana kepala daerah yang akan terpilih di pilkada 2024 ini diharapkan tentunya bisa membantu mensukseskan program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu harapan. Jadi kan cawe-cawe ya ini kan sama ini. Ini Nana yang Nana bicarakan sekarang soal cawe-cawe ini sama seperti kaset bukan kaset rusak ya. Ini bahan yang seperti sama di Pilpres kemarin gitu loh. Ya sedikit-sedikit Pak Jokowi cawe-cawe, sedikit-sedikit Pak Jokowi cawe-cawe. Sekarang setelah selesai Pilpres, mulai lagi narasinya Pak Jokowi cawe-cawe. Baik. Kan itu terus narasi ini yang terus diulang-ulang. Gitu. Saya mengutip faktanya 75% rakyat Indonesia puas dengan pemerintahan Pak Jokowi. Itu fakta. Ya, 80% lebih Bang, saya tambahin ya. Masyarakat puas terhadap terserah Nana aja lah. kepuasannya Pak Jokowi. Itu survei Litbang Kompas loh. Saya mengutip survei Litbang Kompas sambil 80% lebih.
Ya, dengan catatan. Oke, saya mau ke Bang Andreas. Bang Andreas, bahwa tadi Bang Andre menyampaikan bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, bahwa Pak Jokowi nantinya akan lengser, tapi Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini satu kesatuan. Berkaca pada pemilihan Presiden 2024 kemarin, betapa Jokowi efek ini sangat kuat ya, bisa mengendorse Presiden terpilih Pak Prabowo. Apakah kemudian PDI Perjuangan nggak khawatir bahwa nantinya calon-calon yang di-endorse oleh Pak Jokowi, terutama yang berhadapan dengan PDI Perjuangan itu bisa unggul? PDI Perjuangan itu partai. Dan partai itu, ya saya selalu katakan punya sejarah. Tapi calonnya PDI Perjuangan kalah sama yang di-endorse sama Pak Jokowi. Gimana? Ya terlalu sederhana kalau Nana ngomong seperti itu. Oke. Gini, jadi, nah makanya saya katakan tadi gitu. Soal efek Jokowi efek atau siapapun efek lah gitu ya. Itu selama dia berkuasa. Dan kecenderungan itu akan menurun dan akan hilang Oke. ketika tidak berkuasa lagi. Dan kita di partai politik udah tahu soal itu gitu. Oke. Nggak perlu kita diajarin lagi soal itu. Dan teman-teman ini juga pasti tahu gitu. Bahwa soal keberlanjutan pemerintahan ya pasti berlanjut. Tanpa orang itu pun kayak dengan sistem yang sudah berjalan ini akan keberlanjutan. Yang kita harapkan adalah ya sistem ini berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Sekarang kan kita sedang bicara soal APBN ke depan kan. Ya. Ini harus sudah mulai kelihatan gitu. Oke. Makna daripada keberlanjutan itu akan ada di situ gitu. Apakah benar ini keberlanjutan ini ke depan dan itu akan dirasakan rakyat atau tidak gitu. Itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar ya kita retorika dengan kalimat-kalimat keberlanjutan. Dan Pak Prabowo ke depan sebagai presiden, dia akan menjadi dirinya sendiri juga gitu. Dan menjadi pemimpin yang memimpin Indonesia dan cara berpikirnya gitu. Dengan program-program yang sudah dibicarakan gitu. Tidak semua apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin itu adalah apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang. Dan itu kita harus terima. Itu adalah fakta bahwa beliau ke depan jadi presiden dari Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh rakyat dengan segala macam dinamika yang ada. Dan ya proses itu yang akan berjalan gitu. Jadi retorika-retorika seperti itu sudah selesai lah gitu. Pemilu sudah selesai, pemilu pilpres sudah selesai. Sekarang kita masuk di dalam wilayah pilkada yang konteksnya berbeda gitu. Ini sama-sama pemilihan langsung, tetapi konteksnya berbeda. Sehingga memaksakan dengan cara berpikir di dalam konteks nasional dengan cara berpikir di konteks itu nggak bisa ya, itu sulit. ya kalau memaksakan sih bisa-bisa aja gitu. Tapi apakah realistis gitu dengan konteks itu? Baik. Nah yang akan terjadi adalah ya kita akan menempatkan ya situasi yang berbeda. Dan teman-teman partai politiknya sudah paham soal itu. Gitu. Kita akan dengarkan pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto berikut ini ya soal Jokowi effect. Pilpres dan pilkada dua hal yang berbeda. Jadi kalau pilkada melibatkan 514 kabupaten kota, ada pilkada provinsi, ada pilkada kabupaten kota. Dan tentu local wisdom sangat berpengaruh, termasuk juga dengan berbagai. Ya tentu pemerintah selalu punya pengaruh, karena tentu pemerintah kan kita berharap infrastruktur selalu disiapkan oleh pemerintah, apakah anggaran pemilu itu oleh pemerintah, apakah keamanan dan lain-lain. Ya. Pak Jokowi akan mempengaruhi Golkar di pilkada juga, Pak? Ya semua pemimpin punya pengaruh, apalagi. Oke, itu pernyataan dari Ketua Umumnya Bang Nurdin Halid ya, Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto, bahwa apa yang terjadi di Pilpres itu berbeda dengan di Pilkada. Jadi artinya Golkar merasa bahwa semakin lama nanti efeknya Pak Jokowi akan semakin luntur karena yang diutamakan di Pilkada adalah local wisdom gitu. Tadi kan sudah saya bicara, bahwa tidak mungkin kebersamaan yang sangat solid sekarang di KIM ini, itu dalam proses untuk mendukung Pak Jokowi dan keberlanjutan. Ya. Tapi untuk pilkada itu tidak mungkin bisa linear, tidak mungkin karena betul yang dikatakan oleh Pak Erlangga bahwa masing-masing ini punya karakter sendiri. Ya. Kondisi daerah itu berbeda dengan kondisi nasional. Tapi yang paling penting adalah siapapun yang dicalonkan oleh partai politik dari manapun, mau di KIM mau di luar KIM, bupati, wali kota, gubernur dan terpilih adalah mampu bersinergi dengan pemerintahan pusat. Karena kapan tidak, maka itu akan memperlambat atau menghambat daripada proses pembangunan kita menuju Indonesia Emas. Persoalannya kader Golkar yang juga mantan Wagub Musara Jeksya atau Bang Ijek ini tersingkir dengan menantunya Pak Jokowi yang didukung oleh Kim. Kemudian RK yang tadinya dijagokan di Jabar oleh Golkar dipaksa didorong ke Jakarta.
kemudian di Jawa Tengah orang dekatnya Pak Jokowi juga maju, Pak Ahmad Lutfi. Ini bagaimana? Berarti Jadi kan kalau kuat untuk pengaruhnya. Kalau untuk Sumatera Utara itu Bung Ije itu memang kita sudah kasih surat tugas. Ya. Surat tugas itu fungsinya adalah bagaimana pertama menyesuaikan diri sebagai calon gubernur, yang kedua membantu pemenangan Partai Golkar, dan di Sumatera Utara 2 figur yang kita tugaskan yaitu Pak Ije dengan Bobi Nasution melaksanakan dengan sangat baik. Kursi Golkar Sumatera Utara itu naik signifikan, gitu ya. Nah, termasuk DPR pusat itu bertambah kursinya. Nah, kemudian. Tapi faktor menantu Pak Jokowi itu lebih besar ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan beberapa exercise dengan mempertimbangkan beberapa aspek, karena Golkar itu menerapkan pertama survei. Ya. Nah, survei pertama, survei kedua baru kita tetapkan nanti. Sekarang yang kita berikan kepada Bobi Nasution itu surat tugas, dan itu sama sekali saya hakul yakin, bukan hakul yakin, saya jamin tidak campur tangan presiden. Tidak ada permintaan kepada Erlangga, panggil Pak Erlangga, ini calon kemarin, itu tidak ada sama sekali. Gitu, Anda yakin? Informasinya yang kami dengar nggak begitu loh, Bang tidak, Nurdin. ini fakta, ini kenyataan, dan saya jamin itu. Ya, ini saya tidak bohong, itu kenyataan ini, dan ini bukan politisasi. Kemudian kenapa kemudian kita calonkan? Karena Ije itu fokus DPR. Makanya kemarin dia mencalonkan diri DPR. Kalau andaikan Ije itu hanya betul-betul cita-citanya mimpinya hanya gubernur, dia tidak menjadi calon DPR RI. Nah, sekarang setelah dia terpilih, kemudian anggota DPR yang mencalonkan diri gubernur tidak boleh harus mundur, maka dia memilih fokus di DPR itu ya. Oleh karena itu maka di Golkar itu punya sistem dan mekanisme, dan siapapun tidak bisa mengintervensi ini karena sistem itu sudah berjalan sejak dulu. Itu satu kasus di Sumatera Utara, tapi bagaimana dengan Ridwan Kamil? Golkar ingin Ridwan Kamil di Jawa Barat, tapi Gerindra mendorong ke Jakarta karena di situ ada Deddy Mulyadi, dan kami dengar Pak Jokowi juga mendorong RK di Jakarta. Ketua Umum kami Pak Erlangga itu sangat menghargai daripada aspirasi Partai Gerindra yang telah mencalonkan, ya, mencalonkan sekalipun belum resmi, PAN mencalonkan, itu kita sangat hargai. Tetapi Golkar juga punya pertimbangan dari seluruh aspek. Gini, Jawa Barat itu adalah jumlah penduduk dan pemilih terbanyak di Indonesia. Ya? Nah, Golkar tidak mungkin kehilangan kader di sana. Tapi kemudian Jakarta juga perlu figur pemimpin yang inovatif. Dan salah satu figur yang inovatif itu adalah Ridwan Kamil. Nah, nanti setelah survei kedua nanti, mungkin akhir Juni atau awal Juli, kita lihat. Kalau Pak Jokowi mendorong bahwa Ridwan Kamil di Jakarta, gimana Golkar? Tidak mungkin Pak Jokowi mendorong. Ridwan Kamil itu ke Jakarta dan Jawa Barat. Jadi kita memberi Ridwan Kamil itu surat tugas Jakarta dan Jawa Barat. Nah, nanti kita lihat apakah surveinya kompetitif melawan kandidat siapapun. Kalau kompetitif, kita dorong untuk di Jakarta. Tapi kalau tidak kompetitif, tidak mungkin kita mau mengecewakan rakyat Jawa Barat yang 73% menghendaki daripada Ridwan Kamil. Itu nggak mungkin. Itu. Nah, dan saya yakin Pak. Kalau sudah 73% didorong lagi ke Jakarta, itu artinya buang apa namanya? Udah buang emas lah itu namanya. Udah 73%. Nah, makanya kita juga tidak, makanya Ketua Umum kami selalu mengatakan RK on the way to Jakarta. Gitu. Nah, artinya apa? Ini masih dalam perjalanan. Jadi meskipun nanti Pak Jokowi mendorong Kang Emil atau Ridwan Kamil di Jakarta, meskipun surveinya tidak begitu bagus, Golkar akan tetap bertahan di Jawa Barat. Presiden itu orang yang juga cerdas itu Pak Jokowi loh. Dan juga realistis. Tidak mungkin Pak Jokowi mundur Ridwan Kamil Jakarta kalau surveinya tidak memungkinkan waktu itu. Tidak mungkin. Ini kan ada kehendak rakyat. Nanti kita lihat. Jawa Barat sekarang kita sudah tahu, rakyat Jawa Barat menghendaki Ridwan Kamil tahu Jawa Barat. Nah, kita lihat Jakarta, apakah Jakarta menghendaki berarti di Jawa Barat siap head to head dengan Gerindra ya, mendorong Deddy Mulyadi? Dengan siapapun bukan, itu dan itu hal biasa itu. Nah, itu yang unik itu kan sama dengan mendorong Anies Baswedan ke Jawa Barat, mendorong Ridwan Kamil ke Jakarta gitu loh. Itu sama aja buang emas semua itu namanya gitu. Bang Andre, terakhir ya ke Bang Andre ya. Bang Andre melihat bahwa skema ini dengan adanya Pak Jokowi masuk ke koalisi Indonesia Maju menjadi mentor lah dalam tanda kutip ataupun advisor ya di Pilkada serentak, apakah skema ini menguntungkan bagi Gerindra? Yang kami dengar yang paling diuntungkan Gerindra loh di Pilkada serentak ini ketika Pak Jokowi masuk di koalisi 4+1 itu. Jadi Nana, sekali lagi Pak Jokowi ya, Nana suka atau tidak suka, mayoritas rakyat Indonesia sangat puas dengan kinerja Pak Jokowi. 75% lebih masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Jokowi. Itu pertama. Yang kedua, suka atau tidak suka Nana, ya, bahwa faktanya di survei Litbang Kompas itu 54,3% masyarakat akan mengikuti preferensi Pak Jokowi di Pilkada 2024.
Ini fakta, ya. Itu fakta. Tentu sekali lagi, kalau ada calon kami di Koalisi Indonesia Maju yang juga didukung Pak Jokowi, apa salahnya? Tentu ini menambah amunisi kita, semangat kita untuk memenangkan kontestasi. Tapi sekali lagi tentu Pak Jokowi mendukung, kalaupun memberikan dukungan tentu akan sesuai dengan konstitusi. Beliau tidak akan menabrak konstitusi, beliau tidak akan cawe-cawe yang melanggar aturan demokrasi. Baik. Dan itu faktanya, tuduhan-tuduhan terhadap Pak Jokowi di Pilpres kan sudah terbukti di Mahkamah Konstitusi. Baik. Bahwa Pak Jokowi tidak cawe-cawe, gitu loh. Baik. Jadi ini yang perlu kita pahami. Ya, tentu tidak ada salahnya Pak Jokowi memberikan dukungan kepada kandidat yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, dan itu baik dan bagus dan menguntungkan bagi kandidat itu. Karena apa? Karena rakyat puas dengan kinerja Pak Jokowi, dan kedua, rakyat juga, mayoritas rakyat akan mengikuti preferensi pilihan politik Pak Jokowi. Baik. Itu hasil survei di Pas. Baik. Begitu, Nana. Ya, oke, saya mau ke Bang Rey ya. Dengan pengaruh 54,3%, Jokowi efek di Pilkada serentak 2024, Pak Jokowi sudah lengser di Oktober, pilkadanya November. Bagaimana menurut Anda Pak Jokowi mengorkestrasi kekuatan politiknya? Lewat apa menurut Kesulitan Anda? pertama itu menurut saya adalah mensurvei yang global untuk peristiwa yang sebetulnya lokal. Itu kesulitannya tuh. Oke. Ya, kecuali misalnya kita survei satu peristiwa nasional ya dengan gejala global itu cocok. Ini kan peristiwanya lokal, disurvei global gitu. Nah, oleh karena itu kalaupun ada yang mengatakan saya akan mengikuti apa yang ditunjuk diarahkan oleh Pak Jokowi, pertanyaan pertamanya, dari mana Anda mendapat informasi bahwa si A itu adalah yang diinginkan oleh Pak Jokowi? Ya kan berdiskusi tadi kalau kata Bang Nurdin. Berdiskusi dengan Pak Jokowi. Gini loh, ada 38 provinsi. Ya. 37 provinsi. Ada 500 sekian kabupaten kota. Siapa di antara mereka ini yang ditunjuk oleh Pak Jokowi? Emang nanti Pak Jokowi akan buat pengumuman, di Jakarta ini yang saya dukung, di Jawa Barat ini yang kan enggak Kan gitu. disampaikan, Hampir tidak berdiskusi. mungkin kan? Hah? Hampir tidak mungkin kan? Itulah yang saya mau katakan. Survei itu iya, tapi nggak realistis di lapangan gitu. oke. Di lapangan itu nggak akan kejadian gitu. Kenapa gitu? Karena kesulitan utamanya adalah semuanya menolak Pak Jokowi itu akan cawe-cawe. Semuanya itu siapa? Ya itu Partai tadi, politik. ya, Oke. Bung Andre, ya kan Projo, Bang Nurdin mengatakan Pak Jokowi nggak cawe-cawe. Lah kalau Pak Jokowi cawe-cawe, gimana dia nunjukin nih? Ini loh calon yang saya inginkan, ini calon yang saya inginkan dan seterusnya. Tapi mengorkestrasinya bagaimana nih ketika Nah, itu dia beliau yang saya sudah sebutkan. Itu lengser nanti? Umumnya dulu. Apalagi Anda masuk ke teknisnya. Iya. Ketika ia menginginkan satu calon di sana yang kemudian ternyata calon itu tidak diikuti oleh partai-partai. Gimana dia mengorkestrasi? Dan dia tidak punya partai ya? Dan dia nggak punya partai. Oke. Dan oleh karena itulah, kalaupun Pak Jokowi menghendaki dan melakukan cawe-cawe, kita sebutlah. Tadi Andre juga mengatakan kalau Pak Jokowi bantu kita, kita senang aja. Artinya Pak Jokowi cawe-cawe kan kira-kira gitu. Paling hebat dia lakukan pada kerabat-kerabatnya, itu maksud saya. Oke. Siapa kerabatnya itu? Ya ada Kaisang, ada Bobby, Oke, ada memperpanjang mungkin ini dan bansos sampai seterusnya, Desember seterusnya. 2024 salah satu bentuk orkestrasi nggak? Bukan, itu cara dia untuk melakukan katakanlah misalnya untuk mendongkrak suara yang ia dukung kan. Oke. Tapi mengorkestrasi itu kan artinya dia pegang kendali gitu loh. Iya, iya. Ini ke sini ini. Ini yang kalau saya tidak salah dengar tadi pada tingkat tertentu, kalau saya buat semacam kesimpulannya, Gerindra sedang tidak ingin diorkestrasi itu. Oke. Golkar sedang tidak ingin diorkestrasi itu. Cuma memang bahasa mereka adalah bahasa yang Lebih halus. kita sebutkan itu tadi. Tapi pada intinya adalah pada tingkat tertentu mereka mau mengatakan kepada Pak Jokowi, belum tentu loh kami setuju dan seirama dengan Pak Jokowi Oke. di pilkada ini gitu. Baik, baik. Itu kira-kira Silakan tuh. Bang Panel, belum tentu loh bahwa partai-partai ini setuju dan seirama dengan Pak Jokowi, dengan keinginan Pak Jokowi. Silakan Bang Panel. Ya, yang pasti Projo bukan partai politik. Ya, tapi kami akan tetap merespon momentum pilkada serentak ini ya di 2024 karena ini teramat penting buat kita. Projo punya ketua Dewan Pembina Pak Jokowi. Oke. Kami terkadang berdiskusi langkah-langkah politik seperti apa ke depan dan kita punya kesamaan. Itu Di tadi kata menjawab. kunci tadi, Ya. sebentar. Di kata kunci tadi, perlunya keberlanjutan. Ya. Sehingga memastikan Oke. keterpilihan calon-calon kepala daerah itu adalah Tapi kan bagian belum tentu dari partai-partai mau. bagian dari
ya upaya untuk memastikan keberlanjutan juga di daerah. Bagaimana kalau Gitu loh. partai-partai nggak mau? Ya kita usaha dulu dong. Oke, yang penting Iya kan? menyamakan dulu. Yang pasti posisi Projo Oke. akan mendukung calon-calon kepala daerah yang didukung oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, dan partai-partai Kim. Tidak sedikit calon-calon kepala daerah yang datang bersilaturahmi ke Projo juga belum dapat dukungan partai politik. Lalu kami sarankan supaya berkomunikasi dengan partai-partai politik yang tergabung dalam Kim di daerahnya masing-masing. Itu gitu loh. Saya mau tanya, boleh nggak? Nah. Bahwa prioritas Projo dalam pilkada serentak ini memang dashboard kami prioritasnya 37 pilgub plus beberapa pilwali, pilbub yang kita anggap strategis. Bukan berarti 545 ini nggak penting gitu loh. Gitu. Oke. Saya mau tanya sebetulnya, bisa nggak disimpulkan kalau nanti Projo mendukung kandidat tertentu di satu daerah, itu artinya yang diinginkan oleh Pak Jokowi? Itu representasi Pak Jokowi. Iya, bisa maksudnya. nggak kira-kira Oke. tuh? Gimana Bang? Silakan simpulkan sendiri. Ya berarti benar. Ya, saya kan Silakan Kita simpulkan kan sendiri. ditanya nih. Oke. Berarti apa yang didukung Projo itu representasinya Pak kami Jokowi. akan mendukung calon-calon yang mendukung Pak Jokowi, Oke. Pak Prabowo, Mas Gibran, dan Kim. Oke. Itu. Apabila ada calon-calon yang datang ke Projo bersilaturahmi belum punya partai, kami dorong. Komunikasilah dengan partai-partai. Baik. Jadi Ya. kalau ada calon Dan dari sebentar Partai loh. Kim dan calon Gerindra Pak Jokowi yang kelihatan berbeda, cara lihatnya itu sederhana. Lihat Projo. Oke. Kalau dia dukung si A, berarti Pak Jokowi inginnya si A. Oke. Berbeda dengan partai-partai Kim. Kira-kira Oke, begitulah. kira-kira begitu ya. Jadi Projo dari dalam Perjuangan pilkada serentak mungkin jadi nggak? lapisan. Dari PD Perjuangan mungkin nggak Namanya Projo. Namanya juga mengusung Projo. calon-calon yang di-endorse oleh Pak Jokowi representasinya dari Projo itu. Mungkin nggak? Nanti Bang? setiap Nah, Bung Sebentar, sebentar. Andre, Gini, nanti kalau- tiap hari Jumat kita umumkan siapa yang kita dukung. Iya, Di iya, itu 545. artinya. Itu berarti representasi pilihan Pak Jokowi. Jokowi. Mungkin nggak Ya, PD gini, Perjuangan mengusung. Tiap Jumat. Kita Kita kalau kita bicara soal keberlanjutan, kita bicara soal konteks kenegaraan, kita bukan bicara soal orang, gitu. Soal ide dan bagaimana kita membangun framework. Makanya itu pembicaraan hal yang berbeda. Artinya di PD Perjuangan kayak kami bicara soal haluan negara, pentingnya adanya haluan negara. Kalau kita mau bicara soal keberlanjutan ini ke depan. Nah itu jadi kalau bicara soal bahwa ini mau untuk mempertahankan, memperlanjutkan keberlanjutan dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, ya tergantung presiden ke depan gitu. Oke, tapi Karena- PD Perjuangan mungkin nggak mengusung calon-calon yang diumumkan oleh Projo yang merupakan representasinya Pak Jokowi. Bang Andre, ide besarnya Indonesia maju perlu keberlanjutan. Kalau Bang Ya, Andre itu punya ide retorika, besar itu yang lain nggak ada itu masalah. Itu retorika. Saya lihat Bang Andre Mungkin lagi nggak bingung PD ini Perjuangan? menentukan tema besarnya apa. Itu retorika, platform itu yang penting. Bagaimana kita bicara. Makanya ini kita bicara di MPR dengan teman-teman partai politik, kita bicara soal bagaimana pentingnya haluan negara. Konteks bahwa mencapai Indonesia Itu emas. melalui itu- haluan negara, pokok-pokok haluan Ya. negara, iya Karena itu itulah, satu hal. itu sangat Oke, itu ya, kita adalah perlu guide menuju keberlanjutan. Ya. Pertanyaan saya kembali tadi belum dijawab sama Bang Andre. Mungkin nggak bahwa PD Perjuangan mengusung calon-calon yang diumumkan oleh Projo yang merupakan representasinya Pak Jokowi? Ya, Projo urusan dengan Pak Jokowi, urusannya kami sendiri. Ya siapa tahu tokohnya mungkin sama gitu. Ya, kalau partai antara partai dengan partai kita Oke. bicara apa? Jadi nggak mungkin ya? Kami bicara dengan partai, bukan bicara dengan Oke, orang. oke. Nah Meskipun mungkin, itu di-endorse oleh Pak Jokowi. mungkin juga pilihan kepala daerahnya bisa jadi sama nanti. Iya makanya bisa tadi jadi. bisa jadi Antar sama. partai, Iya. kita bicara antar partai dengan Oke. Golkar dan teman-teman Gerindra dengan Iya. bukan Jadi bicara lebih dengan lebih baik menyamakan dengan teman-teman Ya partai. jelas ke Iya. depan yang berjalan itu adalah presiden dengan partai-partai politik yang ada di dalam di DPR, Oke, di baik. dalam konteks lembaga-lembaga negara ini. Kalau orang kan sudah selesai, baru lewat Ya. waktunya selesai dah Baik, dia. baik, oke. Kita akan nanya nanti ke teman-teman mahasiswa bagaimana mereka melihat cawe-cawenya Pak Jokowi di pilkada serentak, apakah masih ampuh? Mereka akan pilih nggak calon-calon yang diusung oleh Pak Jokowi ataupun di-endorse oleh Pak Jokowi? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.